Selamat pagi. Pagi. Ya. Selasa dan Rabu itu ada meeting Bank Amerika. Nah, stimulus ekonomi itu maksudnya adalah bank suatu negara itu ikut campur tangan dalam pasar keuangan negara tersebut. Bank suatu negara ikut campur tangan pada pasar finansial negara tersebut. Contohnya kayak Perdana Menteri Shinzo Abe itu ikut campur dalam USD/JPY, ya, penguatan yen. Nah, itu disebut stimulus, ya, intervensi, stimulus dan segalanya. Saat ini Amerika itu sudah menstimulus, boost, ya, pasar finansial mereka sampai naik ke atas. Makanya kalau ada lihat Dow Jones itu naiknya kenceng gila-gilaan, ya, udah lama. Itu semua dimasukin dana sama The Fed, namanya stimulus. Nah, stimulus ini sudah mau diakhiri akhir tahun ini. Nah, dimulai secara perlahan-lahan, gak ditarik secara langsung. Karena kalau ditarik secara langsung, ambruknya setengah mampus, ya. Nah, jadi Selasa dan Rabu itu dipatok 10 miliar US dollar. Apakah di atas 10 miliar US dollar atau di bawah 10 miliar US dollar, ya, untuk pengurangan stimulus. Jika di atas 10 miliar US dollar, maka The Fed menarik secara gila-gilaan. Oke. Kalau di bawah berarti ditarik secara pelan-pelan. Efeknya apa? Efeknya kalau ditarik secara gila-gilaan, orang akan banyak yang nge-sell di saham Amerika. Yang artinya dolar akan menguat. Oke. Nah, itu Selasa dan Rabu pertemuannya hari ini. Lanjut lagi. The Fed itu sedang dalam mau pergantian kepala. Ben Bernanke itu mau diganti Ben Shalom Bernanke. Kepala The Fed yang pertama Alan Greenspan, ya. Ben Shalom Bernanke, dan yang sekarang itu calonnya adalah namanya mana ya? Sebentar ya. Si Summer kan Janet Yellen. Ya. Janet Yellen. Ya, Janet Yellen. Itu kepala The Fed berikutnya. Ya, kemarin Lawrence Summers, tapi dia mengundurkan diri dari pencalonan The Fed. Oke. Oke. Sekarang dari Asia. Yang pertama, kemarin kita tahu bahwa batu bara di Amerika, di China itu mulai dikurangi konsumsinya. Oke. Kenapa batu bara banyak dikurangi? Itu musiman bentuknya kalau batu bara. Nah, kita jual banyak dua batu bara yang terkemuka, China Shenhua dan China Coal. Oke, sahamnya. Kalau Anda dengar Coal Shenhua, itu batu bara dari China yang terdaftar di Hong Kong, di Hang Seng. Jadi kalau you main China Coal, China Shenhua memang saham Cina, tetapi kita mainnya di Hong Kong. Oke. China Coal itu China Telecom, sorry, China Shenhua, ya, itu batu bara. Dia baru saja ngedeal suatu deal besar-besaran oleh NDRC, ya, itu masalah jalur kereta api. Oke, jadi batu bara dan jalur kereta api. Saya nggak tahu bentuknya kayak apa, tapi itu deal yang besar-besaran dan sudah berhasil. Jadi saham China Shenhua kemungkinan besar akan naik ke atas. Oke. Dan untuk Apple, hari pertama pre-booking iPhone 5s, ya, di Beijing sentuh 5.000 unit. Itu suatu kurang penjualannya, jelek, 5.000 unit. Oke. Kalau hanya 5.000 itu jelek untuk Apple. Lalu batu bara China Coal, volume produksi dia naik 7,5%. Ya, karena sudah mau pergantian musim di Cina, produksinya digila-gilain untuk batu bara. Ya, China Shenhua tadi ngedeal dan China Coal volume produksinya naik. Jadi batu bara di Cina itu bakal naik kenceng-kenceng. Kalau Anda tahu saham China Coal, China Shenhua itu harganya sedang bagus sekali, sangat bagus sekali untuk di-buy, ya, secara long term. Dan terakhir, Microsoft menawarkan $200 untuk pembeli. Ya, jadi Microsoft lagi gencar untuk melakukan banyak sekali penjualan produk dia. Nah, saat ini kedepannya Nokia, ya, yang bakal digarangin oleh dia. Nokia, lalu tablet dari Tabel, apa? Tablet ya? Tab dari Microsoft itu juga dulu udah pernah keluar, ya.
cuman nggak berhasil, nanti dikeluarin lagi. Yang terakhir adalah Nokia dengan Windows Phone. Sekarang ada Android Phone, Windows Phone, dan Apple iOS ya. Ya lanjut. BlackBerry lagi ditawar oleh Lenovo. Nggak tidur 4 hari. Ya lanjut ke Dow Jones ya. Masih strong uptrend tapi sudah dekat dengan resisten 15.835 targetnya. 15.835 untuk target Dow Jones secara trend 835. Sekarang masih 491, masih sekitar 400 poin naik untuk Dow Jones. Oke, 15.845. Iya, 15.835 Pak. Next. Hang Seng target masih sama 23750 ya, di atas ini. 23750 untuk Hang Seng Hong Kong. Jadi kalau misalnya saya ngomong Hang Seng, itu berarti saya ngomong sentimen saham Hong Kong ya. Sentimen saham Hong Kong berarti sekarang lagi naik karena Hang Sengnya lagi naik. Kenapa bisa begitu? Karena Hang Seng adalah kumpulan dari sejumlah data perusahaan-perusahaan terbuka di Hong Kong. Oke. Jadi untuk saham Hong Kong masih akan naik ke atas. Ini banyak sekali yang nyari di luar sana ya. Orang pada nanya Hang Seng mau kemana, Hang Seng mau kemana gitu. Jadi informasi yang Anda dapetin di sini itu sebenarnya berharga. Next. Untuk Aussie, hari ini untuk Aussie ya, tadi pagi dia kena berita monetary policy statement ya. Betul. Dari pagi ya. Ini ada mobilnya aja, penjual mobilnya bagus. Mio. Ini dari polisi lagi. Sudah nggak ada, kayak kemarin ada tertulis kok kemarin. Iya ini ada. Terus sekarang ya? Tadi 8:30 monetary policy meeting ini. Oke. Oke, motor Ada salah. semuanya. Oke. Tadi pagi kena berita untuk monetary policy meeting ini, makanya untuk Aussie turun ya lumayan kencang. Jadi untuk Aussie ini Anda lebih baik wait and see sampai nanti jam 4:30 ya. Karena pergerakannya sudah dipengaruhi oleh fundamental yang sangat kuat. Ya, jadi teknikalnya sudah hampir. Kalau ada fundamental, maka teknikal tidak berlaku. Berarti dia turun. Aussie sekarang. Iya, saat ini masih turun. Tapi saya wait and see, oke? Karena bisa saja tiba-tiba berbalik arah. Ini karena turunnya dari fundamental. Euro USD ya target 1.3306 dalam tren. 3306 untuk Euro USD. Oke. Next. 3306. Pound sterling wait and see juga untuk hari ini. PS banyak yang wait and see hari ini. Next. Ini USD Kanada ya, banyak di sini jarang yang trade USD Kanada, tapi saya kasih lihat Anda. Tadi pagi USD Kanada ini naik kencang sekali ya. Dia ini adalah saudaranya USD CHF, dia kayak GBP sama Euro ya. Nah ini USD CHF, USD Kanada. Anda bisa lihat bahwa sentimen dolar itu sedang naik kencang pagi ini, yang artinya aset beresiko sedang turun dan dolar sedang naik ke atas ya. Jadi next lagi kan, saya cuma kasih lihat doang USD Kanada. Apa itu ya? Buat MC. Apaan? Udah nggak buy. Uptrend. Ya kalau memang mau masuk ke sini, ini rekomennya adalah buy buat USD Kanada. Target. Targetnya adalah 10376. 10376 range kedua untuk hari ini. Stop lossnya back dulu ya. Nggak di sistem. 10305. 0305. Iya, stop loss. Oh, Ke USD Kanada. support. Ini harus 1,305. 305. Oke, ini USD CHF ya. Saya kasih outlook aja, strong uptrend buat USD CHF. Targetnya adalah 0.9310. Titik 9310 untuk USD CHF strong uptrend. Jadi dolar
lagi menguat, aset beresiko lagi turun ke bawah. Enggak, ini skip aja. Berapa? Next. Berapa tadi? 9 9310. 9310. Ternyata kan. Nanti aja. Nah, USD JPY ya. Hari ini rekomennya adalah buy USD JPY. Buy. Stop lossnya 99.00. Taruh 9921. 9900. Dan take profitnya 99.50. 99.50. Uptrend juga untuk USD JPY. Dolar menguat, aset berisiko turun ya. Dan terakhir apa, emas ya. Emas ya. Strong downtrend untuk hari ini. Target 1281 targetnya. 1281. Ya, strong downtrend untuk emas. 1281. Resistennya 1316. 1316 resisten. Batas atas. Siapa itu? Ya, Itu siapa 316? udah ya? Udah. Pokoknya ini masih strong downtrend, Pak. Hati-hati ya buat emas hari ini. Tapi 316 langsung turun lagi deh. udah. Yosi. Udah. Udah, terusan.